Hello, welcome back to my YouTube channel. It's me Amy, or you know me as Joko Sipa Books. Aku baru aja pulang kerja, and then I decided to make a video about my ick book trope. Jadi aku bakal ngobrolin tentang book trope yang buat aku Pokoknya kalau di dalam sebuah buku aku menemukan plot ini atau aku menemukan tema ini, kemungkinan besar aku bakal nge-DNF buku ini atau bakal memberikan buku ini lower star. Tapi ya, for your information, before I begin, ini adalah preferensiku sendiri. It's okay about you, don't feel bad about it. Kalau kalian suka hal-hal kayak gitu, it's okay, it's fine. I understand. Ini cuma preferensiku, so ya. The reason why I make this video karena aku lagi ngebaca buku nih. I'm currently reading something dan ternyata di buku itu ada book tropes yang aku nggak suka. Tapi ya, let's just talk about my ick book trope. First ick book trope is cheating. Aku tuh nggak suka banget kalau di dalam sebuah buku ada tema-tema atau plot-plot cerita yang karakternya itu selingkuh. I mean like, we don't like cheating, right? Even in reality, bahkan di dalam buku pun, dalam sebuah dunia fiksi pun, aku juga nggak suka cerita seperti itu. Okay, we can all agree ketika sebuah cerita salah satu karakter ini menyukai si karakter utama, tetapi dia memiliki pasangan. Tapi aku nggak suka kalau misalkan plot atau ceritanya itu si karakternya ini pacaran sama si karakter utama, tapi dia masih menjalani hubungan sama satunya. Atau the way other around lah. Pokoknya bakal lebih baik atau bakal lebih enak kalau ceritanya itu misalkan mereka cuma semacam saling menyukai tapi tidak memberikan sign atau memberikan tanda-tanda, tapi dalam hati menyimpan perasaan hingga akhirnya salah satu dari mereka itu melepaskan pasangannya untuk mengejar si karakter ini. Kayaknya itu lebih better sih ya, daripada mereka harus diam-diam ketemu atau harus diam-diam kesini untuk menjalin hubungan mereka. I don't really like it at all. Dan juga buku yang memiliki book trope seperti itu, salah satunya adalah Verity dari Colleen Hoover. Aku tuh ngelihat banyak banget review-review dari orang yang mengatakan Verity itu cukup bagus, ceritanya cukup enak, kompleks, dan juga dark romance banget. Tapi I didn't really like ketika aku ngebaca sinopsisnya. Jadi sinopsis dari buku ini adalah seorang penulis yang bernama Lowen. Jadi si Lowen ini mendapatkan tawaran pekerjaan dari lelaki yang bernama Jeremy, dan Jeremy ini memiliki istri yang bernama Verity. Nah, si Jeremy ini meminta si Lowen untuk menyelesaikan tulisan-tulisan dari Verity, istrinya yang sedang berduka. Namun pada momen-momen itu akhirnya tumbuh perasaan antara Jeremy dan juga Lowen. Nah, dari sinopsisnya itu aja sudah mengatakan ya kalau itu adalah cheating, and I'm not really going to read it. Padahal sebenarnya sangat disayangkan ya, because I heard so much good things about Verity. Banyak banget yang suka banget sama cerita Verity ini atau Verity. I don't know how to pronounce her name. Is it Verity or Verity? Tapi aku pokoknya sepertinya tidak akan membaca buku itu, dan aku yang tadinya niat untuk membeli buku itu akhirnya jadi tidak jadi. Mungkin kayaknya kita coba ngebaca buku Colleen Hoover yang lain kali ya, yang tidak ada cheatingnya. So ya, cheating book tropes, no. Tapi kalau misalkan di dalam buku itu ada unsur cheatingnya, I'm going to give it a low star because it's cheating. Cheating is not good, guys. Just stop it. Okay, my next ick book tropes adalah stalking. Okay, aku nggak peduli kalau karakternya itu pengen ngerusak dunia. Aku nggak peduli kalau karakternya itu pengen nge-unalive atau ngebunuh siapapun demi untuk melindungi pasangannya. But please, don't stalk your crush. Kenapa kamu harus nge-stalking? Datangin aja orangnya dengan gentleman, dengan pendekatan yang lucu, dengan pendekatan yang keren, mungkin kayak dalam sebuah drama-drama gitu, atau misalkan dalam sebuah cerita-cerita dark romance yang melindungi ceweknya sampai ngelukain orang lain untuk siapapun yang menyentuh cewek ini. I mean, I'm okay with that. I'm okay with that girl, but no.
no stalking. You're going to traumatize her. I don't really like stalking thing. Aku juga paling gak suka cerita yang ada stalkingnya. Itu sudah creepy banget ya. Maksudnya cukup menyeramkan ya ketika ceritanya itu mengandung orang yang stalking, bahkan sampai ada CCTV di dalam rumah crushnya atau orang yang dia suka. Baru habis itu meletakkan CCTV di situ hanya untuk melihat crushnya. Dan buku yang ada stalkingnya adalah no other than Haunting Adeline. I heard so much about this book, and this book is super dark. Ini juga buku dewasa yang dewasa banget. Dan aku tertarik untuk ngebaca buku ini sebenarnya, dan juga banyak banget hal-hal katanya yang bagus, apalagi penyuka dark romance. But no, karena sinopsisnya itu mengatakan di mana si cowok ini stalking hard, pokoknya stalking berat banget ke crushnya ini, bahkan sampai punya CCTV di rumah si cewek ini. Padahal ceritanya katanya cukup bagus ya, tentang traumatized, juga tentang bagaimana cara si ceweknya ini trauma banget, dan juga agak sedikit psychological gitu. Tapi ya, I don't want to hear it, I don't want to read it too. So yeah, big no for me for stalking book trope, and big no for me reading Haunting Adeline. I'm so sorry. I'm so sorry for Haunting Adeline, dan juga untuk para fans dari Haunting Adeline. I'm really sorry. But yeah, it's your preferences. Kalau kalian suka dengan buku itu, it's okay. I'm not gonna judge. Tapi ya, for me it's not for me. But yeah, I'm glad you enjoy it. And my last ick book trope adalah bullying atau perundungan. Oke, sebelum kalian ngomong apa-apa, aku tuh sebenarnya nggak suka dengan cerita yang si karakternya ini ngebully tokoh utama atau orang yang dia suka hanya untuk mendapatkan atensinya. Why do you need to do that? Why? Just like why? Oh, nggak apa-apa. Itu kan cara mereka menunjukkan rasa sayang, atau cara mereka biar supaya mendapatkan perhatian adalah dengan ngebully orang yang dia suka. Ya, namanya juga cinta. No, you traumatize her, Karen. You're not giving them attention. I'm just going to the police. Jadi aku tuh kurang suka banget kalau misalkan di dalam sebuah love story atau cerita-cerita romance di mana si karakternya ini ngebully si karakter utama atau orang yang dia suka hanya untuk mendapatkan perhatiannya, akhirnya mereka dekat. I didn't really like that. Apalagi kalau ngebulinya itu benar-benar parah ya, maksudnya ngebulinya itu yang benar-benar parah banget. Dan unfortunately dan sayangnya aku lagi ngebaca buku dengan book trope seperti itu. Dan bukunya adalah The Cruel Prince dari Holly Black. Jadi aku ngedengar banyak banget hal-hal bagus mengenai The Cruel Prince, apalagi building fantasy world-nya itu cakep banget. Dan juga aku ngelihat dari tema dari cerita ini juga tentang fairy, tentang elf, dan fantasinya kental banget. But I mean like, aku baru nyampe The Cruel Prince ya, aku belum nyampe keduanya, maksudnya buku duanya, yaitu Wicked King, baru habis itu akan dilanjutkan dengan Queen of Nothing. Tapi ya, untuk di The Cruel Prince ini, I'm really disappointed, karena ternyata si Jude-nya ini dirundung dulu ya oleh Prince Carden. I mean like, aku kira ini bakal kayak enemies to lovers biasa ya. Okay, I know you might want to say that I love enemies to lovers. Kalian pasti bakal bilang, tapi kan kamu suka enemies to lovers. Beda. Beda ya. Enemies to lovers adalah ketika kedua orang ini saling membenci, bahkan ngedespise each other banget, menghinakan satu sama lain, tapi dengan kekuatan yang setara atau kekuatan yang sama, bukan dengan perundungan. Padahal di dalam buku ini perundungannya itu jelas banget, dimana Jude itu benar-benar si cewek lemah yang bahkan dia itu mencoba untuk kuat, berusaha untuk kuat, namun karena memang rasnya dia sebagai manusia di dunia fairy, yang notabene fairy itu sangat superior dan juga immortal, tapi ternyata di sini dia dirundung oleh bangsa-bangsa atau ras-ras dari fairy ini, dan Prince Carden is one of them. I don't really like that. Aku nggak suka sih sama cerita-cerita kayak gitu, jadi ya aku cukup kecewa ngebaca buku ini, tapi aku tetap ngelanjutin buku ini. Bahkan aku sudah sampai di chapter 21 dan sudah sedikit lagi, I'm almost done with this book. Tapi kalau untuk cerita dan juga world buildingnya aku suka, politicsnya juga suka, dan ini juga
Untungnya romance-nya ini tidak terlalu banyak ya. Romance-nya itu nggak terlalu banyak. Ini lebih kayak very politik gitu. Maksudnya kayak semacam peri-peri, perpolitikan dari dunia peri atau dunia kerajaan peri. So ya, it's agak sedikit agak sedikit ditutupi lah untuk perundungannya itu. Tapi tetap, aku tidak akan memberikan buku ini 4 atau 5 bintang. Tapi ya kita lihat bagaimana ceritanya nanti. Ya, I hope it's good. Dan juga aku harap untuk 2 buku lainnya juga bakal lebih bagus. So ya, so sad. Oke guys, that's it. That's my ick book trope. Aku juga pengen tahu nih teman-teman, your ick book trope atau book trope yang bikin kalian benci banget dan kalian gak suka kalau misalkan ada cerita ini di dalam sebuah buku. Kalian bisa kasih tahu aku di komentar atau nanti aku bakal bikin post juga di sosial media aku di Instagram. You can follow me on Instagram. Follow me on Instagram ya. Dan di situ nanti aku bakal bikin question your ick book trope dan aku bakal ngebahas itu di video selanjutnya. Aku juga pengen ngediskusikan, aku juga pengen tahu sih apa sih yang bikin kalian gak suka di dalam sebuah buku. Siapa tahu kita bisa melihat bareng-bareng ya. Okay guys, thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe my channel and I'll see you in the next video. Bye bye.